kawan-kawanku sekalian, selamat siang semuanya. Sore ya. Karena sebelumnya teman-teman saya sudah menyampaikan orasi, maka izinkan saya untuk menyampaikan puisi. Pelacur negeri. Lagi-lagi berita dari para penista menyita kata, menampik mata dan memumpuk sengsara. Kata merdeka yang harusnya merata hanya bisa dirasa segelintir orang yang punya kuasa. Sementara rakyat kecil merintih perih, meraih buih belas kasih dan tertindih ringkih. Konstitusi yang maha tinggi ditumbangkan tirani yang ditunggangi kepentingan pribadi. Diinjak-injak sampai hilang marwah sang pertiwi. Sekarang lucu, negara kita yang katanya negara araris terasa ironis. Jika hanya untuk membeli minyak saja rakyatnya harus menangis dan merintih. Mana 15 juta hektar kelapa sawit yang kau tanam itu? Mana? Kalau mau acak distribusi minyak saja tak mampu, masa iya mau bangun ibu kota baru? Reforma agraria dianggap bercanda, kedaulatan pangan dijadikan bualan semata. Katanya mau jadikan petani profesi yang eligible buat anak muda. Tapi kasus sengketa lahan dan tumpang tindih kekuasaan masih merajalela. Disharmoni antara kebijakan lama dan kebijakan baru timbulkan persoalan regulasi di sana dan di sini. Konstitusi baru bahkan terkesan berpihak pada mereka yang sudah investasi, yang seharusnya berpihak pada rakyat kecil seperti petani, betul? Di tengah panggung sandiwara yang dilakoni para elit politik, kebobrokan bernegara dipertontonkan sebagai wadah edukasi. Kita dipaksa menerima kebohongan sebagai kebenaran yang dijadikan kebudayaan. Pemerintah bilang kami radikal jika kami protes. Faktanya kalianlah yang justru radikal dengan landasan dan juga terselubung penindasan. Opsi anak negeri yang berjiwa patriotis dipangkas jadi dua pilihan: mengantar nyawa atau tunduk pada pembungkaman. Aspirasi akademisi berlandas konstitusi dicap ujaran benci. Segala sistem seakan tiarap di bawah selangkangan korporasi. Lantas, kepada siapa lagi harus kita berlindung ketika konstitusi saja tak mampu lindungi demokrasi? Apa-apa ditunggangi kepentingan tirani. Tak peduli jika rakyat menangis, merintih, diperlakukan bengis oleh para tatanan pemerintah yang antagonis. Lihatlah kalian wahai penguasa, lihatlah apa yang direkam oleh semesta. Kami rakyat dibuat susah, dibuat lara. Konstitusi dirupiahkan demi mendanai ambisi. Sampai sumpah jabatan yang membawa nama Tuhan dilacurkan demi syahwat fana dan kepentingan perut pribadi. Di tengah hari Kartini, coba kalian bayangkan betapa sedihnya Ibu Pertiwi melihat kondisi negeri ini. Akhir kata dari saya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih. Kita lambangkan perlawanan kita terhadap negara. Kita lambangkan perlawanan kita terhadap rezim Jokowi Ma'ruf Amin. Setuju? Setuju. Sumpah mahasiswa Indonesia. Sumpah mahasiswa Indonesia. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air yang satu. Bertanah air yang satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa
keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa yang satu. Berbahasa yang satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Bahasa tanpa kemunafikan. Satu langkah revolusi. Jalan. Revolusi. 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 Cukup kawan-kawan. Negara mulai panik kawan-kawan. Tepuk tangan dulu kawan-kawan. Saya minta kepada bapak-bapak aparat, ibu-ibu perempuan bawaannya tolong digeser. Jangan menumbalkan perempuan, setuju? Setuju. Ingat, saya ingatkan kepada aparat keamanan untuk tidak berhadapan dengan rakyat, untuk tidak head to head dengan rakyat, setuju kawan-kawan? Setuju. Ingat, kata Cicero, salus populi suprema lex, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi dan keselamatan rakyat di atas segala-galanya. Betul? Baik keselamatan ekonomi, keselamatan jiwa maupun keselamatan hukum. Setuju kawan-kawan? Gimana? Kita akan mendengarkan puisi kawan-kawan. Sebelumnya kita menyanyikan dulu. Jokowi offside, Jokowi offside. Jokowi offside, Jokowi. Offside. Jokowi offside. Jokowi offside. Baik, terima kasih kawan-kawan. Silakan. Kami di sini datang untuk aksi secara damai, aksi menyuarakan pendapat tanpa represif. Dengan begitu, tadi telah kita buktikan bahwa yang memulai kerusuhan bukan dari mahasiswa, bukan dari gerakan kita, tetapi dari gerakan aparat hukum yang tadinya memberi waktu 5 menit, tapi tadi offside. Bayangkan sekelas Jokowi yang offside, aparat hukumnya juga offside. Kawan-kawanku semua, bicara tentang Indonesia, negara yang indah, negara yang katanya agraris, tapi bangsat, reforma agraria sampai saat ini belum tuntas kawan-kawan. Indonesiaku yang katanya negara demokratis, tapi untuk menyuarakan pendapat, untuk sampai di titik ini saja kita sulit, kita dihentikan kawan-kawan, kita dipertahankan, kita disulitkan oleh para aparat kepolisian. Seharusnya kawan-kawan sesuai dengan amanat konstitusi, di mana kita semua warga negara Indonesia harus dan selalu bisa menyuarakan pendapat. Bukankah Bapak Jokowi sendiri yang meminta untuk dikritisi kawan-kawan? Semangat kawan-kawan. Untuk itu kawan-kawanku sekalian, saya ingin tanyakan kepada kalian semua, dari ujung kiri sampai ujung kanan, dari di atas sini sampai ujung belakang, baik semua media yang meliput, apakah kalian sayang Indonesia? Apakah kalian cinta tanah air? Untuk itu kawan-kawanku sekalian, untuk menyuarakan kecintaan kita kepada tanah air Indonesia, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Tanah Airku sebagai simbol, sebagai pertanda kita mencintai Indonesia. Ayo semua kawan-kawan. In tanah airku tidak lupakan. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Aku yang ku cintai, engkau walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai dikata kampung dan rumahku. Gimana rumah kita? Indonesia. Kasar senang tanahku tak
Kawan-kawan, ketika saya tanyakan apa yang kita cinta, apa yang kita bangga, semua teriak Indonesia, aku sepakat. Kawan-kawanku semua, santero Indonesia yang melihat ini, apa yang kita cintai kawan-kawan? Apa yang kita banggakan kawan-kawan? Apa yang kita cintai kawan-kawan? Indonesia yang telah dinamai oleh para hukum kepada para pemerintah yang telah mencoreng nama indah Indonesia, terukir dalam sejarah bahwa Indonesia. Kita rekam jejak hasil hari ini kawan-kawan, bentuk represivitas dari kepolisian. Cuma karena tadi kita memaksa untuk masuk, akhirnya kepada bapak polisi untuk memberikan kita jalan. Terima kasih kepada bapak polisi. Mungkin sekian untuk menutup orasi singkat dari saya yang tidak bisa apa-apa di sini. Saya minta kepada kawan-kawan, tegapkan duduk kalian kawan-kawan, usungkan lengan kiri kalian kawan-kawan, kepalkan tangan kiri kalian kawan-kawan, sebagai bentuk perlawanan, sebagai bentuk cinta kita kepada Indonesia, sebagai bentuk perjuangan. Salam cinta, salam perdamaian. Karena cinta kita berjuang, karena cinta kita bersama. Panjang umur para kemerdekaan, panjang umur perjuangan. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Sebagai penyambung lidah rakyat, sebagai hak asasi rakyat, sebagai pembawa tuntutan rakyat. Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Kepada para puan-puan yang kuat, puan-puan yang sejati, puan-puan yang kesatria, dan juga kita warnai hari ini kepada Hari Ibu kita Kartini, kepada perempuan semua. Hidup perempuan yang melawan! Hidup perempuan yang melawan! Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian orasi dari BEM Trilogi. Ya, benar apa yang dikatakan oleh Ketua BEM Trilogi tadi, bahwa Indonesia ini memang negara besar. Kita Indonesia adalah negara yang bukan bermental tempe. Kita Indonesia bukan negara yang hanya hidup dari 1,5 sen gaji per hari, bukan negara kuli, bukan negara dengan mental tempe, bukan negara dengan mental tahu, tapi kita negara Indonesia yang menang melawan Belanda dengan kayu bambu runcing, saudara-saudara. Dan maka itu saudara-saudara, hari ini harus kita nyatakan bahwa kita tidak percaya lagi kepada pemerintah, kawan-kawan. Hashtag yang akan kita keluar adalah Mosi tidak percaya, kawan-kawan. Apa kawan-kawan? Mosi tidak percaya. Baik, setelah ini akan ada sambutan orasi dari BEM Unpam.